Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan 3 fokus rencana strategis atau Renstra pembangunan bidang komunikasi dan informatika sampai tahun 2024. Ketiga fokus dalam Renstra Kementerian Kominfo itu terdiri dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Kita tahu bahwa yang namanya Kominfo itu luas sekali pekerjaannya. Ada yang membangun infrastruktur, ada yang menyediakan katakanlah pekerjaan-pekerjaan sekarang seperti penyiaran dan pos dan telekomunikasi, tapi juga ada yang pekerjaan sekarang dan masa depan, aptika, ada yang memperkuat badan litbang atau sumber daya manusianya, tapi juga ada yang terkait dengan pengawasan irjennya, kemudian yang memfasilitasi itu sekjen, semua cair jadi satu, dan itu yang saya yakin kalau ini dilakukan katakanlah tiap tahun atau bahkan mungkin lebih, itu bisa memperkuat sinergi antar satker. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Kominfo Rosarita Niken Widyastuti dalam rapat kerja Kementerian Kominfo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 5 Maret 2020. Pemerataan infrastruktur TIK meliputi akses mobile dan fixed broadband di daerah komersial dan non-komersial, alokasi frekuensi radio, serta layanan pos dan logistik. Ada beberapa yang dilakukan, yaitu meningkatkan coverage dan juga pengukuran kualitas layanan, baik itu layanan mobile maupun layanan fixed broadband, baik di daerah komersil maupun di daerah non-komersil atau USO. Termasuk juga digital switch on serta mendorong industri telekomunikasi yang sehat, efisien, termasuk mengenai pelindungan konsumen. Selain itu, juga penyiapan infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru dan kawasan destinasi pariwisata super prioritas. Yang menjadi prioritas kita saat ini adalah bagaimana membuat satu regulasi yang baik agar industri telekomunikasi, pos, dan penyiaran itu tumbuh dengan baik. Guna mendorong pemanfaatan TIK agar memiliki nilai tambah bagi sumber daya manusia di Indonesia, Kementerian Kominfo juga tengah menyiapkan beberapa program yang masuk dalam klaster transformasi digital. Modernisasi dalam kami melakukan manajemen spektrum frekuensi. Modernisasi itu pertama dari upaya untuk menyediakan spektrum frekuensi yang available agar para operator seluler khususnya itu dapat membangun jaringan dalam kapasitas yang besar dan antisipatif terhadap teknologi terbaru seperti 5G gitu. Bagi ekonomi dan bisnis ada digitalisasi sektor, startup, UMKM digital, data kelola, perlindungan data dan pengendalian konten. Nah, di bisnisnya kita fokus kepada sektor-sektor strategis, kita mengenabler mereka, memperkenalkan teknologi supaya mereka juga mulai mengadopsi yang namanya teknologi digital di sektor mereka itu. Pada pemerintahan ada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city, dan bagi masyarakat ada program literasi digital dan digital talent. Bagaimana kita bukan hanya infrastruktur yang diperlukan, tapi yang penting lagi adalah mindset kita. Bagaimana kita sebagai suatu bangsa siap untuk menghadapi era digital. Di bidang komunikasi kebijakan dan program pemerintah, Sekjen Kominfo menjelaskan adanya program Government Public Relation atau pengelolaan komunikasi publik. Prioritas Kominfo adalah bagaimana mengelola konten informasi publik, penguatan Government Public Relation pusat dan daerah, dan pengendalian hoaks atau disinformasi. Kita tidak hanya satu platform ya, tapi kita mengembangkan multi platform. Jadi kita semua channel yang tidak harus official resmi itu kita masuki. Jadi konten-konten pembangunan, konten-konten dari pemerintah itu bisa diakses oleh siapapun. Rapat kerja Kementerian Kominfo berlangsung selama 3 hari dengan agenda utama pemantapan arah dan operasional program dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020 hingga 2024. Bakti tentunya fokus kepada bagaimana menyelesaikan infrastruktur, bagaimana melaksanakan program yang dikenal dengan nama Merdeka Sinyal. Nah, inilah saudara-saudara kita khususnya yang sebagian besar yang ada di timur, Papua, Papua Barat, termasuk di sini NTT, NTB, Maluku, yang selama ini belum pernah menikmati sinyal. Nah, nanti bisa kelak terima sinyal, bahkan 4G, sehingga mereka bisa menikmati handphone dengan kecepatan yang mumpuni dengan layanan internet.
Tujuan rapat kerja Kementerian Kominfo ini adalah mengevaluasi dan menuntaskan rencana strategis sampai betul-betul tuntas dengan output berupa perencanaan yang sangat matang dan siap untuk dieksekusi dan saling berbagi strategi dan perencanaan antar satker sehingga semua saling memahami pekerjaan satu sama lain. Seluruh unit eselon 1 yang menyampaikan paparannya, tentunya kita harus melihat atau kita cek kembali dan kebetulan ini merupakan salah satu program dari kami di Inspektorat Jenderal. Kami akan melihat sejauh mana program-program yang disampaikan tadi memang benar-benar memberikan manfaat tidak hanya kepada Kominfo sendiri, tapi paling tidak ya seharusnya ini merupakan bagian dari kontribusi Kominfo kepada negara ini dan tentunya kepada masyarakat seluruh Indonesia gitu. Hadir Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT, Joseph Anaisoy, memberikan ucapan selamat datang kepada para peserta. Sedangkan peserta raker adalah Dirjen SDPPI Ismail, Dirjen Perangkat Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktio, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Basuki Yusuf Iskandar, Inspektur Jenderal Dodi Setiadi dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif. Hadir juga staf ahli dan tenaga ahli Menteri Kominfo. Peserta raker lainnya adalah para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Kominfo.